Yuli mau tanya nih Kak, kemarin kan tanggal 14 Juli itu diperingati sebagai Hari Pajak. Nah kita tuh pengen tahu, kalau Kak John pertama kali denger pajak, itu apa sih yang ada di benaknya Kak John? Kalau gue mengenal pajak sebetulnya udah lama ya, udah lama banget. Karena kebetulan waktu pas zaman kuliah dulu kan seperti yang Novi, Yuli dan Ilvi tadi sempat sebutkan, sempat jadi dipercaya jadi duta pajak untuk anak muda kan waktu itu, jadi Arjuna pajak. Jadi mengenal pajak sudah cukup lama, walaupun saat itu adalah saat pertama kali akhirnya benar-benar kenal pajak gitu. Sebelumnya ya pastilah udah pernah tahu pajak itu gimana, apa, walaupun cuma di permukaan ya. Dan waktu itu akhirnya benar-benar tahu kalau ternyata memang negara kita itu semua belanja negaranya benar-benar ditopang sama pajak gitu. Sebagian besar, bahkan mayoritas ditopang oleh pajak itu baru tahu saat itu gitu. Jadi itu pertama kali perkenalan dengan pajak ya itu. Dan waktu usia masih sangat belia, terkaget-kaget ternyata pajak itu tidak seperti yang berita-berita yang gua dengar selama itu. Gitu. Keren banget nih Kak. Jadi bener sih Kak ya, sebenarnya pajak itu nggak perlu kita takuti sih Kak ya. Ya betul. Karena sebenarnya pajak itu berguna loh, karena dari pajak itu dari kita untuk kita juga kan Kak. Apalagi contohnya di masa pandemi seperti ini ya Kak ya. Pemerintah itu justru memerlukan dana yang lebih besar untuk kita bersama-sama menghadapi pandemi di era seperti ini Kak. Iya. Jadi uangnya dari mana ya, diambil juga dari pajak gitu kan Kak ya. Bener banget. Ya, betul sekali. Apalagi kayak hal-hal yang tidak terduga seperti sekarang terjadi kan, kitanya mungkin cuek ya dengan apa yang dilakukan pemerintah, tapi pemerintah sedang mengeluarkan banyak biaya sampai bertriliun-triliun. Kalau misalnya adik-adik baca berita, Pak Jokowi mengeluarkan berapa T untuk masalah kesehatan sekarang gara-gara pandemi dan sebagainya. Itu dapatnya dari mana uangnya? Kalau bukan dari pajak gitu. Dan betul. Dan kalau misalnya kita akhirnya tidak melakukan kewajiban kita sebagai warga negara untuk bayar pajak atau taat pajak dengan benar, akhirnya ya masalah-masalah kayak gini kan nggak akan tertangani gitu. Kasihan banget. Ini aja menurut saya, ini pendapat pribadi, ini aja menurut saya kita termasuk negara yang agak terlambat untuk selesai ya pandemi coronanya, karena negara-negara tetangga di Asia Tenggara kayaknya sudah mulai normal gitu keadaannya. Walaupun I don't know, mungkin mereka akan ada second wave atau apa namanya, gua nggak tahu. Tapi Indonesia termasuk yang agak lambat karena sampai hari ini setiap hari kita masih increasing kan the number of the patient. Jadi dan itu pun sudah mengeluarkan berapa belas T untuk masalah kesehatan. Apalagi kalau misalnya kita nggak ada duit, bayangkan. Kalau boleh nanya nih, Kak John itu lulusan dari mana sih Kak? Lulusan sekolah nih. Universitas S1-nya di Erlangga, Surabaya. Di Sastra Inggris Erlangga, Surabaya. Kalau SMA-nya di Surabaya juga, SMA swasta. Oke. Selama sekolah di Surabaya pernah kayak menerima fasilitas-fasilitas gitu nggak sih, kayak dapat dana BOS gitu-gitu yang dari pemerintah? Jadi waktu itu belum ada program-program BOS, terus Indonesia Pintar dan lain-lain itu belum ada sama sekali. Jadi ya pajak walaupun sudah dianggarkan buat pendidikan waktu itu, cuman program-program seperti itu belum ada. Jadi kayak belum terlalu terasa banget lah. Sekarang kan udah beda ya. Kayak kita udah bisa punya kartu Indonesia Pintar lah, terus ada bantuan operasional sekolah lah dan lain-lain. Jadi pastinya harusnya lebih berasa buat teman-teman yang masih sekolah sekarang. Kakak kan terkenal banget nih sekarang jadi presenter hits gitu ya. Enggak lah. Iyalah merendah lah ini. Presenter hits banyak job dong, asik. Banyak job, banyak pemasukan dong. Amin. Nah, kalau berbicara tentang pemasukan, kakak sudah ada NPWP belum? Wah, sudah, aduh. Kalau ambilin dompet boleh nggak? NPWP itu sebetulnya waktu itu dikasih waktu sejak jadi Arjuna Pajak ya. Sebetulnya kalau saya, ini special case ya, exceptional case. Kalau saya dikasih, karena kan waktu itu saya bertugas sebagai Arjuna Pajak. Tapi setelah dikasih, walaupun waktu itu setelah lulus kuliah itu belum tahu kayak sebetulnya manfaatnya this one.
tentunya NPWP. Boleh kan dikasih lihat gini, nomornya nggak rahasia kan ini? Oh udah. Sudah Kak, jangan terlalu lama ditunjuk. Oh iya. Maaf. Data pribadi. Iya, maaf. Makanya tadi saya nanya, ini boleh nggak sih ditunjukin? Oke. Tapi akhirnya semakin kesini semakin tahu bahwa itu penting banget gitu, apalagi pekerjaan saya kan sebagai entertainer. Jadi yang setiap kali dapat honor performance itu selalu ada bukti potongnya gitu. Dan sekarang juga ternyata segala sesuatunya itu sekarang semua memerlukan NPWP. Jadi kayak puji Tuhan sekarang sudah bisa cicil rumah, untuk dapat rumah itu pakai NPWP. Untuk kita mau ambil mobil pakai NPWP. Untuk ini pakai NPWP. Jadi semuanya sudah pakai NPWP. Dan sekarang kalau Yuli, Ilvi sama Novi perhatiin ya, kalau artis-artis itu semakin bangga kalau dia bayar pajak. Iya, benar. Ya kan, dipamer-pamerin gitu. Dipamer-pamerin. Iya, betul. Karena kayak menurut saya sekarang bayar pajak itu jadi seperti prestis ya. Prestis dalam arti kayak image-nya jadi langsung baik gitu. Iya, benar. Image-nya jadi bagus gitu, kayak wah gila ini warga negara yang taat pajak, warga negara yang baik, yang bertanggung jawab gitu dan lain-lain gitu. Oke, Kak John kan tahu nih kita sebagai ASN bekerja di Direktorat Jenderal Pajak tentunya yang mengumpulkan penerimaan negara yang cukup besar dan setiap tahunnya kita ditargetkan untuk mencapai sebuah pencapaian yang cukup dibilang lumayan banyak ya. Iya, target penerimaan kita ya. Iya, cuma Kak sedihnya kayak gini, selama 10 tahun kita sendiri Direktorat Jenderal Pajak tidak bisa mencapai target yang ditetapkan. Nah, menurut Kak John tuh apa sih sebenarnya masalahnya? Oh, mungkin kalau menurut saya sih Yuli, Ilvi sama Novi sudah bekerja sangat baik ya. Jadi di kesalahan bukan ada pada ASN-nya atau bukan ada pada teman-teman yang kerja di Ditjen Pajak, tapi memang mungkin ini mindset dari masyarakat kita yang masih kebentuk mungkin agak keliru gitu memandang masalah pajak gitu. Jadi akhirnya karena mindsetnya masih keliru, akhirnya tindakan atau perbuatan mereka ya seperti itu. Akhirnya targetnya nggak pernah tercapai walaupun sudah dipromoin, sudah bikin acara seperti ini, sudah ke iklan, sudah pakai billboard, sudah pakai apa segala macam. Bahkan beberapa tahun terakhir kan kalau misalnya teman-teman masih ingat itu Ibu Menteri Keuangan kan kayak nge-push kita untuk bertanggung jawab masalah pajak dengan berbagai program kan, kayak ada tax amnesty lah dan lain-lain gitu. Ini kenapa muka gue jadi gede ya? Sebentar. Cakep. Iya gitu. Cuman menurut saya sih akhirnya mungkin mindset orang yang masih salah lihat masalah pajak. Kayak misalnya wah gua nggak bayar juga negara masih bisa hidup kok gitu. Wah gua nggak bayar pajak juga gua masih bisa dapat fasilitas kok gitu. Wah nanti kalau misalnya gua bayar nanti gua nggak tahu uangnya akan kemana, belum tentu bisa jadi jalan, bisa jadi mungkin masuk kantong orang dan lain-lain. Jadi akhirnya mindset yang seperti itu yang terbentuk sekian lama akhirnya membuat orang jadinya akhirnya membayar pajak itu jadi berat gitu. Bukan jadi kebiasaan, tapi jadi berat, kayak sesuatu yang sunnah gitu nggak sih? Jadi sekarang itu kayak, ya kalau dilakukan syukur, nggak dilakukan nggak apa-apa gitu loh. Padahal kan nggak gitu ya hukumnya. Kayak gitu kakak ada ini nggak, pesen nggak ke adik-adik kita yang sudah join pada pajak bertutur ini? Sekarang apa yang adik-adik dengar ini, adik-adik nggak terlalu ngerti dan nggak terlalu, maksudnya kayak nggak terlalu ambil pusing, it's okay. Maksudnya kayak ini terlalu berat atau terlalu tinggi buat adik-adik nggak apa-apa. Karena memang teman-teman atau adik-adik belum masanya untuk melek banget masalah ini, tapi paling enggak dari sejak adik-adik masih sekolah, sekarang adik-adik udah tahu bahwa penerimaan negara kita bisa running, kita bisa menghadapi pandemi dan sebagainya yang sedang terjadi sekarang itu uangnya didapat dari pajak. So one day adik-adik akan mau tidak mau, suka atau tidak suka akan berhubungan dengan pajak. Pasti akan berhubungan dengan pajak suatu saat karena adik-adik akan bekerja, suatu saat adik-adik akan terima gaji, suatu saat adik-adik akan punya usaha sendiri, suatu saat adik-adik akan berkarya mungkin di dunia seni dan sebagainya. Itu semua berkaitan dengan pajak. So, saat adik-adik sudah sampai di masa itu suatu saat nanti, ingatlah bahwa yang membuat kalian bisa sekolah sekarang dengan baik, yang membuat jalanan-jalanan di Bali sekarang bisa mulus semua, sektor pariwisata bisa menunjang Bali demikian hebat, itu semua ditunjang dengan pajak yang kalian bayarkan. So suatu saat kalau misalnya adik-adik sudah dihadapkan pada pilihan harus melakukan kewajiban atau tidak, pilihlah untuk menjadi
warga yang baik dan warga yang bijak. Ya terlepas dari mau kemana dan sebagainya itu bisa kita kontrol. Sekarang itu jadi nggak ada alasan kalau misalnya wah nanti kan bisa ditilep orang dan sebagainya. Hey, sekarang semua bisa dikontrol, semua bisa elektronik, sekarang semua bisa dilaporkan. Jadi jangan kudet lagi, jangan kurang update lagi, jangan termakan lagi sama mitos-mitos zaman dulu, itu zaman kuno. Sekarang semuanya sudah digital. Kalau misalnya ada apa-apa, adik-adik bisa langsung bahkan bisa mention langsung Pak Jokowi di Instagram. It's so much easy. Jadi kayak ada Ibu Sri Mulyani di Instagram, ada semua orang di Instagram sekarang kayak dan semua badan pemerintahan sekarang juga bisa diakses dengan demikian gampangnya. So, kalau misalnya menemukan kecurangan-kecurangan atau menemukan ada yang salah atau ada praktek-praktek yang dinilai ganjil dan sebagainya, laporkan aja. Kontrol, laporkan, kasih tahu, umumkan, tapi jangan sampai kita tidak melakukan kewajiban kita sebagai warga negara yaitu bayar pajak. Tuh. Wow, bener-bener pajak ya. Tapi gue mau curhat sedikit nih ya. Jadi karena waktu pas Ibu Sri kemarin menggalakkan masalah tax amnesty, ya kan? Itu kan akhirnya teman-teman artis itu kayak beberapa teman artis yang mungkin belum sadar itu akhirnya kayak agak panik gitu kan, kayak maksudnya aduh John gimana ya, terus kita tuh kan saling sharing ya, mereka nggak tahu kalau saya itu bekas atau mantan atau ex Arjuna Pajak gitu ya. Oh iya masih ya, karena nggak ada eventnya lagi. Iya betul, karena nggak ada pemilihan lagi, jadi nggak ada suksesornya. Nah, karena mereka nggak tahu, jadi mereka banyak nanya gitu kan, kayak karena mereka tahu kalau gue punya NPWP dan lain sebagainya, dan gue menyerahkan SPT sebelum 31 Maret setiap tahun dan lain-lain. Nah akhirnya mereka pada nanya kayak ini tax amnesty ini maksudnya pentingnya apa sih kalau kita bayar apa dan sebagainya. Terus gue coba bilang gini doang, daripada nanti kalau misalnya sistem negara kita sudah memadai dan akhirnya semuanya terlacak, berapa tahun lo belum bayar pajak, ternyata lo sudah menikmati fasilitas dan ternyata bertahun-tahun lo menghindari pajak dan sebagainya, dan akhirnya semua dibebani dalam satu waktu yang sama, which is sangat berat kan pastinya. Mendingan sekarang dibayar, mumpung lagi ada program tax amnesty, gue bilang gitu, supaya nanti yang ke belakang kan akhirnya tidak diperhitungkan. Akhirnya mereka berbondong-bondong lah bayar. Dan Jadi pelopor ya. Pengaruhnya luar biasa. Tapi menurut saya itu program yang sangat baik sih, program yang sangat bagus banget, dan semoga kesadaran kita bayar pajak juga semakin meningkat ya, supaya teman-teman ASN ini tidak berdarah-darah mengumpulkan target mereka. Amin.